Halo, bertemu lagi dengan saya Erik Vochandra. Saya adalah mahasiswa dalam program studi manajemen pascasarjana tahun ajaran 2023 dengan NIM 2304190009. Kali ini akan menjelaskan tentang mind mapping presentation dalam konteks manajemen keuangan tahun ajaran 2023 dengan dosen Profesor Rosemble dan Ibu Ganda Hutapea. Jadi dalam tugas kali ini saya menjelaskan tentang memberikan gambaran atau rangkuman materi perkuliahan dari minggu pertama sampai minggu ketujuh. Jadi untuk mind mapping konsep itu sendiri adalah teknik visualisasi ide ataupun informasi yang menggunakan diagram ataupun gambar untuk menggambarkan hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya ataupun konsep yang berbeda-beda. Berikut adalah mind mapping untuk manajemen keuangan. Jadi ada 6 pokok pembahasan untuk mind mapping presentation kali ini. Yang pertama adalah perkenalan manajemen keuangan. Yang kedua adalah time value of money. Yang ketiga adalah capital budgeting. Yang keempat adalah financial report. Yang kelima adalah financial ratio analysis. Yang keenam adalah portfolio investment. Kita berangkat ke pembahasan yang pertama, yaitu perkenalan manajemen keuangan atau Introduction Financial Management. Jadi di Fakultas Manajemen, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen ini sendiri, kita dibekali atau mahasiswa dibekali untuk kemampuan pemecahan masalah di bidang manajemen keuangan dari sudut pandang internal ataupun eksternal. Yang dimana internal sendiri dalam skop ini sudut pandang kita sebagai manajemen, lalu eksternal sebagai investor. Yang kedua adalah time value of money atau TVM. Ini adalah konsep keuangan yang mendasar menyatakan bahwa sejumlah uang saat ini memiliki nilai lebih tinggi daripada jumlah yang sama di masa depan. Jadi dalam konsep yang pertama, itu adalah compound value. Jadi compound value ini adalah nilai dari sejumlah uang yang telah diinvestasikan ataupun disimpan selama periode waktu tertentu dengan mempertimbangkan bunga ataupun tingkat pengembalian tertentu yang diberikan pada investasi ataupun tabungan tersebut. Konsep yang kedua adalah anuitas. Anuitas sendiri adalah serangkaian pembayaran periodik yang memiliki jumlah, frekuensi, dan jangka waktu yang tetap. Untuk compound value memiliki formula umum untuk menghitung compound value adalah yang pertama adalah compound value itu sendiri atau nilai masa depan. PV adalah present value ataupun nilai sekarang. R adalah tingkat bunga atau tingkat pengembalian ataupun return investment dari investasi itu sendiri, dan N jumlah periode waktu. Biasanya ini dalam bentuk tahunan. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah PV sama dengan FP sama dengan PV kali 1 tambah R dikuadratkan dengan N atau jumlah periode waktu yang diambil. Nah, untuk konsep yang kedua, anuitas sendiri memiliki 3 pembagian. Yang pertama itu adalah PV ataupun anuitas dalam nilai sekarang. Ini jumlah uang yang setara dengan serangkaian pembayaran periodik yang akan diterima di masa depan. Untuk future value atau nilai masa depan dari anuitas sendiri adalah jumlah uang yang akan diterima di masa depan sebagai hasil dari serangkaian pembayaran periodik yang dibuat saat ini.
Perpetuitas adalah bentuk anuitas yang memiliki pembayaran periodik yang tidak terbatas dalam jangka waktu yang tak terbatas. Lalu yang ketiga adalah capital budgeting. Capital budgeting adalah proses pengambilan keputusan yang digunakan oleh perusahaan dan organisasi untuk mengevaluasi dan memilih proyek investasi yang jangka panjang. Dalam hal ini, capital budgeting dibagi dalam 4 penjelasan. Yang pertama adalah payback period. Payback period adalah periode waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal yang diinvestasikan melalui aliran kas. Semakin pendek payback period, semakin cepat modal kembali. Lalu yang kedua, net present value atau NPV. NPV adalah perbedaan antara nilai sekarang dari aliran kas yang masuk dengan nilai sekarang dari aliran kas yang keluar dari suatu proyek investasi. Jadi NPV positif, maka proyek tersebut dianggap menguntungkan. Sementara jika NPV negatif, proyek tersebut harusnya dihindari. Lalu yang ketiga adalah profitability index. Jadi profitability index atau PI adalah rasio nilai sekarang dari aliran kas masuk sebagai biaya investasi. Jika PI lebih besar dari 1, maka proyek dianggap menguntungkan. Lalu yang terakhir adalah internal rate of return. Jadi disingkat IRR. Jadi IRR adalah tingkat pengembalian yang membuat NPV proyek menjadi 0. Proyek dengan IRR yang lebih besar dari biaya modal perusahaan biasanya dianggap layak. Lalu yang keempat, ini berkaitan dengan laporan keuangan. Laporan keuangan itu adalah dokumen yang menggambarkan kinerja keuangan suatu entitas seperti perusahaan, organisasi nirlaba, ataupun individu selama periode waktu tertentu. Ada 3 laporan keuangan utama yang umumnya disiapkan. Yang pertama adalah neraca, yang kedua adalah pencatatan laba rugi, yang ketiga adalah arus kas. Mungkin yang pertama adalah neraca. Neraca adalah menyajikan gambaran tentang aset kewajiban ataupun ekuitas entitas pada akhir periode tertentu. Lalu yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan ini merinci pendapatan dan biaya selama periode waktu tertentu, atau memberikan gambaran tentang apakah entitas tersebut menghasilkan laba ataupun rugi selama periode tersebut. Komponen utama laba rugi termasuk pendapatan operasional, biaya operasional, laba kotor, biaya non-operasional, dan laba bersih. Lalu yang terakhir adalah laporan arus kas. Jadi laporan arus kas ini melacak aliran uang yang masuk dan keluar selama periode waktu tertentu. Ini membagi aliran kas menjadi 3 kategori utama. Yang pertama adalah operasional, yang kedua adalah investasi, yang ketiga adalah pendanaan. Lalu financial ratio analysis. Jadi analisa resiko keuangan melibatkan evaluasi berbagai jenis rasio keuangan untuk memahami kinerja keuangan suatu entitas. Jadi yang pertama ada profitabilitas, yang kedua adalah likuiditas, yang ketiga adalah aktivitas, yang keempat adalah leverage, yang kelima adalah rasio pasar. Lalu yang terakhir adalah investasi portofolio atau portfolio investment. Ini adalah
pendekatan investasi yang melibatkan diversifikasi dana dalam berbagai aset keuangan untuk mengurangi resiko dan mencapai hasil yang optimal. Jadi yang pertama adalah simulasi investasi. eh, Profesor Rosenbel kita eh, dibiasakan untuk mencatat emiten kita yang kita pegang, lalu memahami seluruh eh, apa yang dalam emiten yang kita pegang itu sendiri. Jadi simulasi investasi ini adalah metode yang digunakan untuk memodelkan berbagai skenario investasi yang mungkin terjadi di masa depan. Ini melibatkan penggunaan data historis, perkiraan parameter lainnya untuk menghasilkan proyeksi hasil investasi yang sangat beragam. Lalu yang kedua adalah teori portofolio. Teori portofolio adalah pendekatan analitis yang dikembangkan oleh Harry Markowitz yang menyatakan bahwa investor harus mencari portofolio aset yang memberikan tingkat pengembalian tinggi atau return yang tinggi dengan tingkat resiko yang diberikan atau portofolio yang memberikan tingkat resiko terendah untuk tingkat pengembalian yang diinginkan. Nah, lalu yang terakhir adalah CIMP atau Capital Asset Pricing Model atau model nilai aset keuangan. Adalah model yang digunakan untuk mengestimasi tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu aset keuangan. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang mind map untuk dari minggu ke-1 sampai minggu ke-7. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.